Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi ke pembahasan aplikasi pembuatan, membuat aplikasi pembayaran SPP menggunakan payment trans di SMK Karya Nusantara. Oke, sekarang bab 2. Bab 2 yaitu dalam materi hal tentang materi yang ada di permasalahan aplikasi tersebut atau menceritakan aplikasi tersebut dengan sedikit lebih rinci. Oke, kita langsung aja ke pembahasan. Oke, bab 2 tinjauan pustaka 21 landasan teori. Itu ada juga uang elektronik. Uang elektronik adalah alat pembayaran dalam bentuk elektronik di mana nilai uangnya disimpan dalam media elektronik. Nah, tentu penggunanya harus menyetorkan uangnya terlebih dahulu kepada penerbit dan disimpan dalam elektronik sebelum menggunakannya untuk keperluan transaksi. Uang elektronik dibagi menjadi dua jenis, yaitu e-money dan e-wallet. E-money merupakan jenis uang elektronik berbentuk kartu atau chip, chip. Contoh produk e-money diantaranya Flash BCA, Brizi BRI, dan sebagainya. Sedangkan e-wallet merupakan uang elektronik berbentuk aplikasi berbasis server atau handphone genggam juga bisa. Contoh produk e-wallet diantaranya yaitu Cash, GoPay, OVO, dan sebagainya. Definisi aplikasi yang dibahas yaitu uang elektronik didefinisikan sebagai alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. 1. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit atau dari siswa kepada si penyusun atau admin. Kedua, nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip yang dibahas baru dari bab sebelum dari materi sebelumnya. Yang ketiga, digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut. Yang keempat, nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan. Oke, manfaatnya penggunaan elektronik atau uang elektronik sebagai alat pembayaran dapat memberikan manfaat sebagai berikut, yaitu memberikan kemudahan dan kecepatan dalam melakukan transaksi pembayaran tanpa perlu membawa uang tunai. Kalau itu memakai cara sistem debit. Yang kedua, tidak lagi menerima uang kembalian dalam bentuk barang. Akibatnya pedagang tidak mempunyai uang kembalian bernilai kecil atau receh, dan biasanya kalau di pedagang kalau tidak ada kembalian suka diganti dengan atau dengan permen. Ya sangat applicable atau berlaku untuk transaksi massal yang nilainya kecil namun frekuensinya tinggi seperti transaksi parkir, tol, fast food, dan lain-lain. Dasar teori dari payment gateway adalah salah satu cara untuk memproses transaksi elektronik. Payment gateway menyediakan alat-alat untuk memproses pembayaran antara customer. Menyediakan alat-alat atau bisnis dan bank. Payment gateway merupakan bagian terpenting dari suatu transaksi antar
customer. Di balik samping itu ada bisnis dan lembaga-lembaga perbankan yang keduanya digunakan. Payment juga digunakan untuk memfasilitasi transaksi elektronik. Beberapa fitur utama dari Payment Gateway meliputi enkripsi pembayaran dan data pribadi, komunikasi antar lembaga keuangan yang terkait bisnis dan customer, otorisasi pembayaran. Nah, beberapa tool mempunyai fitur payment yang dapat membantu pelanggan mengetahui biaya pengiriman dan penanganan serta pajak penjualan. Ada pendeteksian untuk penipuan dan fitur-fitur lainnya yang dapat digunakan dengan payment. Mekanisme kerja payment gateway dapat dilihat pada gambar berikut yang ada di samping. Jadi yang ada di gambar ini customer atau siswa yang mau membayar online, contohnya mau ke aplikasi handphone, bisa ke Oppo, ke GoPay. Nah itu ya siswa tinggal masuk ke link situs web atau URL yang sudah diberikan oleh admin. Tetapi kan yang ada di gambar ini membahaskan tentang siswa cara pembayaran ke supermarket atau ke Indomaret, Alfamaret, atau transaksi ke bank lainnya. Jadi admin siswa datang ke online seller, terus online seller terhubung ke payment. Nah, udah di payment langsung ke payment server, udah server langsung otomatis masuk ke bank yang dituju, gitu. Misalkan bank BCA atau bank BRI. Jadi langsung otomatis masuk. Terus terakhir ke merchant, yaitu merchant atau yang pemilik aplikasi tersebut. Ya, kalau bisa lebih jelas lagi, bisa mekanisme standar kerja payment sebagai berikut. 1. Toko online melihat dan memutuskan untuk membeli suatu produk berdasarkan informasi yang disampaikan pada koneksi sumber payment. Yang kedua, payment gateway akan meneruskan informasi tersebut ke prosesor pembayaran bank Anda, atau bank user atau bank siswa. 3. Proses pembayaran meneruskan informasi transaksi ke asosiasi penerbit kartu yang digunakan, misalnya Manchester atau Master atau Visa. Tahap selanjutnya, bank terkait akan menerima permintaan ini dan mengirimkan balasan ke prosesor dengan kode khusus serta memberikan konfirmasi apakah transaksi tersebut berhasil atau gagal. Yang kelima, prosesor pembayaran akan mengirimkan pesan itu ke payment gateway, kemudian akan diteruskan ke website Anda serta pemegang kartu hingga transaksi dinyatakan berhasil. Seperti transaksi pembayaran, ya, contoh tentang transaksi misalkan di Shopee atau di Bukalapak atau Tokopedia itu sama, cuman kalau ke pembahasan yang ini lebih simpel ke SPP, nggak banyak fitur-fitur seperti pada umumnya. Standar sistem keamanan. Transaksi online rentan akan ancaman untuk penipuan online dan beberapa aktivitas pencurian data pelanggan. Untuk mengantisipasi hal ini atau hal tersebut, payment sudah memiliki prosedur standar dalam melindungi transaksi pelanggannya melalui 3 sistem percakapan.